Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amin, asal Sekolah SMKN Negeri 1 Keraksaan, calon guru penggerak angkatan 9, kelas 187A. Di sini kami akan menyelesaikan lembar kerja 1.2.A.8 terkait dengan koneksi antar materi modul 1.2. Selanjutnya identify times dan ideas dalam konteks pembelajaran yang dilakukan dari modul 1.1 hingga modul 1.2. Sejumlah pengalaman penting telah terungkap yang membawa pengertian mendalam terkait dengan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dan peran guru penggerak dalam pendidikan. Keduanya saling terkait dan membentuk fondasi penting dalam pemahaman pendidikan modern. Konten dari materi ini tentang koneksi antar materi. Yang pertama adalah peristiwa, kemudian yang kedua adalah perasaan, yang ketiga adalah pembelajaran, yang keempat rencana penerapan ke depan. Selanjutnya, isi konten yang pertama adalah peristiwa. Pengalaman pertama yang menggugah pemikiran adalah saat saya mengeksplorasi modul 1.1 yang secara mendalam mengulas pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan nasional. Modul ini menghadirkan konsep-konsep yang kompleks seperti dasar-dasar pendidikan yang mengarahkan murid, asas pendidikan yang berhubungan dengan kodrat alam dan zaman, serta pentingnya memupuk kultur sosial dan budi pekerti. Konsep-konsep ini seperti konvergensi teori, taman murid, dan trilogi pendidikan juga terungkap. Selain itu, modul ini mengilustrasikan bahwa pendidikan harus melayani dan menghamba kepada murid yang merupakan pencerahan yang signifikan bagi saya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengalaman berharga kedua adalah ketika saya berpartisipasi dalam ruang kolaborasi dengan Ibu Dia Kartika dan rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 9 kelas 187. Di sini kami berbagi pandangan mendalam tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Diskusi ini menghadirkan pemahaman yang lebih dalam tentang filosofi pendidikan nasional. Kemudian momen yang ketiga yang mempengaruhi pemahaman saya adalah saat saya mendalami modul 1.2 yang membahas nilai-nilai dan peran guru penggerak. Saya menemukan banyak wawasan baru yang menarik, termasuk pemahaman tentang sistem berpikir manusia, tahap perkembangan individu, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak, dan peran kunci yang dimainkan oleh seorang guru penggerak dalam dunia pendidikan. Meskipun saat belajar mandiri dalam modul ini ada beberapa konsep yang belum saya kuasai sepenuhnya. Ruang kolaborasi bersama ibu fasilitator dan rekan-rekan calon guru penggerak lainnya sangat membantu bagi saya untuk memahami nilai-nilai dan peran guru penggerak secara lebih baik. Dari kolaborasi ini saya menarik kesimpulan bahwa nilai-nilai guru penggerak mencakup berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sementara peran guru penggerak mencakup pemimpin pembelajaran, mentor bagi guru lainnya, penggagas kolaborasi, pemimpin yang mendorong partisipasi murid, dan penggerak dalam komunitas praktisi. Kemudian keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 adalah bahwa
Modul 1.2 merupakan sarana untuk menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam modul 1.1. Modul 1.1 menekankan bahwa pendidikan harus berfokus pada murid, memenuhi kebutuhan mereka, dan berpihak kepada mereka untuk mencapai tingkat kebahagiaan dan keselamatan yang tertinggi untuk mencapai tujuan dari pendidikan ini. Seorang calon guru penggerak harus menginternalisasi nilai-nilai guru penggerak seperti berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif tersebut. Jika nilai-nilai ini ada dalam diri seseorang guru, maka dia dapat memainkan peran guru penggerak dengan menjadi pemimpin pembelajaran atau mentor bagi guru lainnya. Penggagas kolaborasi, pendorong kepemimpinan murid, dan penggerak dalam komunitas praktisi. Dengan demikian, modul 1.1 memberi landasan teoritis, sementara modul 1.2 membantu menerjemahkannya menjadi tindakan konkret dalam dunia pendidikan. Yang kedua, konten yang kedua adalah perasaan. Nah, dalam konteks perasaan yang muncul saat momen pembelajaran yang saya lakukan, saya merasakannya sebagai pengalaman yang serupa dengan mendapatkan siraman air segar di tengah kemarau ilmu. Hal ini dikarenakan saya berhasil mengeksplorasi dan menemukan wawasan baru yang sangat menarik. Suatu pengetahuan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Melalui materi yang terdapat di modul 1.1 dan modul 1.2, kesadaran saya terbuka lebih luas terkait pentingnya pendidikan yang fokus dan berpihak kepada murid sebagai pusat segala upaya dalam pendidikan. Kemudian konten yang masih yang kedua, konten yang kedua adalah pembelajaran. Sebelum munculnya momen penting dalam pengalaman ini, saya memiliki pandangan bahwa anak-anak lahir ke dunia sebagai tabula rasa, yaitu seperti kertas kosong yang dapat ditulis dengan apapun. Namun pandangan ini telah berubah secara signifikan setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa anak-anak lahir dengan kodrat masing-masing dan mereka sebagaimana dianggap sebagai kertas yang sudah memiliki garis-garis samar yang menggambarkan potensi alami mereka. Tugas seorang pendidik bukanlah mengisi kertas tersebut dengan informasi semata, melainkan untuk memperjelas garis-garis yang sudah ada atau mempertebal garis-garis yang sudah ada dan mengembangkan potensi yang terkandung di dalamnya. Kemudian sebelumnya saya juga menganggap peran pendidikan hanya sebatas menyelesaikan materi sesuai dengan capaian kurikulum yang telah ditentukan. Namun pemahaman baru yang yaitu adalah bahwa dalam proses pembelajaran kita harus memperhatikan dengan seksama terkait dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing murid. Hanya dengan memperhatikan variabilitas ini, proses pembelajaran dapat benar-benar berpihak kepada murid, memungkinkan mereka untuk mencapai potensi maksimal. Kemudian konten yang ketiga adalah rencana penerapan ke depan. Untuk meningkatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak, saya telah merencanakan serangkaian tindakan yang sederhana, praktis, dan dapat dijalankan secara konsisten. Rencana ini bertujuan untuk memperkuat kualitas pendidikan yang saya tawarkan kepada murid nantinya. Yang pertama adalah saya harus selalu continue menyempurnakan pembelajaran. Saya akan terus berkomitmen untuk belajar secara mandiri atau melalui pelatihan-pelatihan yang relevan. Termasuk ini sangat luar biasa di LMS ini. Memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sungguh luar biasa terkait dengan keilmuan dan mendorong untuk menjadi betul-betul jadi seorang guru penggerak. Tujuannya adalah untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan
yang saya berikan kepada murid. Saya percaya bahwa pembelajaran sepanjang hayat adalah kunci kesuksesan dalam menjadi guru penggerak yang efektif. Kemudian yang kedua, penerapan model pembelajaran interaktif. Saya akan menerapkan model pembelajaran interaktif nantinya di dalam kelas. Kemudian pendekatan ini berpihak kepada murid dan memberi mereka peran aktif dalam proses pembelajaran. Kalau di masa kuliah itu ada uh, materi CBSA atau kurikulum CBSA, yaitu cara belajar aktif siswa. Nah, dengan ini saya berharap murid akan lebih terlibat dan bersemangat untuk belajar. Selanjutnya yang nomor 3 adalah kolaborasi dengan rekan pendidik. Saya akan selalu aktif berkolaborasi dengan rekan-rekan pendidik dan pihak lain yang terlibat dalam dunia pendidikan. Kolaborasi ini akan membantu dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik nantinya. Dan eh, pembelajaran akan berpusat pada murid. Kemudian yang keempat adalah refleksi. Saya akan melakukan refleksi yang terus-menerus dalam pembelajaran. Saya akan selalu melakukan refleksi atas pengalaman pembelajaran yang telah berlangsung. Dari refleksi ini nantinya saya akan mencari peluang untuk perbaikan dan peningkatan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa depan atau di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah inovasi dalam pembelajaran. Saya akan terus mencari ide-ide berinovasi, yaitu mencari ide-ide baru dan kreatif, selalu kreatif untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi murid. Inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat murid dan membuat mereka lebih terlibat dalam proses belajar nanti di kelas. Dengan implementasi rencana ini, saya berharap dapat menjadi seorang guru penggerak yang lebih efektif dan berperan penting dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi murid. Saya kira itu, terima kasih atas penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam guru penggerak, selalu bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.